Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Setio dengan NPM 251404027 dari Prodi Manajemen Bisnis saya. Saya di sini berkenaan dengan tugas manajemen operasi yang diampu oleh Bapak Fikir. Ya. Di sini saya akan membahas tentang strategi proses dan strategi tata ruang. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu strategi proses. Pasti strategi proses itu yaitu sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan dari strategi proses ini untuk menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya dan manajerial lainnya. Kemudian ada 4 strategi proses. Yang pertama, proses fokus adalah sebuah fasilitas produksi yang diorganisasikan di sekitar proses untuk memfasilitasi produksi bervolume rendah tetapi keragamannya tinggi. Kemudian repetitive fokus atau fokus berulang adalah proses produksi yang berorientasi pada produk yang menggunakan modul. Kemudian fokus pada produk atau dikenal dengan produk fokus. Fokus pada produk ini yaitu proses yang memiliki volume tinggi dan variasi yang rendah. Proses ini disebut juga proses kontinu sebab mempunyai lintasan produksi yang panjang dan kontinu. Kemudian yang keempat yaitu fokus konsumisasi massal atau mass consumption. Konsumsi massal ini merupakan pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Namun konsumsi massal bukan hanya mengenai keragaman produk, tetapi juga bagaimana secara ekonomis mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan kapan pelanggan menginginkannya dengan tepat. Kemudian perangkat desain proses. Perangkat desain proses ini dibagi menjadi 5, yaitu diagram alir atau flow diagram, kedua pemetaan fungsi waktu atau time function mapping, kemudian yang ketiga pemetaan aliran nilai volume stream mapping, yang keempat diagram proses atau proses diagram, yang kelima perencanaan pelayanan dan service planning. Kemudian subjudul kemudian yaitu pemilihan peralatan dan teknologi. Dalam pemilihan peralatan dan teknologi, hal paling penting yang dijadikan patokan dalam pemilihan peralatan dan teknologi adalah konsep fleksibilitas. Kemudian kita bahas strategi tata ruang atau yang dikenal dengan layout strategi. Pengertiannya, tata letak adalah keputusan penting yang menentukan efisien operasi secara jangka panjang. Kemudian tata ruang ini adalah keputusan mengenai yang pertama penempatan mesin-mesin pada tempat yang terbaik, kemudian kursi dan meja, kemudian yang tiga yaitu pusat pelayanannya. Kemudian tujuan dari tata ruang ini yaitu tujuan utama yang ingin dicapai dalam perencanaan tata letak fasilitas publik pada dasarnya adalah untuk meminimumkan biaya atau meningkatkan efisien dalam pengaturan segala fasilitas produksi dan area kerja. Secara rinci, tujuan tata letak yang pertama yaitu menggunakan ruang yang tersedia seefektif mungkin. Yang kedua, meminimumkan jarak angkut dan biaya. Yang ketiga, penanganan bahan menciptakan keseimbangan dalam proses produksi. Yang keempat, menyederhanakan proses produksi. Yang kelima, mendorong semangat dan efektivitas kerja karyawan. Keenam, menjaga keselamatan kerja dan barang-barang yang sedang diproses. Yang ketujuh, menghindari berbagai bentuk pemborosan. Kemudian manfaat dari layout atau letak, yang pertama meningkatkan jumlah produksi, yang kedua mengurangi waktu tunggu, ketiga efisien penggunaan fasilitas, yang keempat mempersingkat waktu proses,
Yang kelima, meningkatkan kepuasan dan keselamatan bekerja. Kemudian ada jenis-jenis tata letak. Yang pertama, tata letak kantor adalah cara pengelompokan pekerja, perlengkapan pekerja, dan ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Kemudian yang kedua yaitu tata letak toko eceran. Di sini maksudnya pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengolokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Kemudian yang ketiga, tata letak gudang dan penyimpanan. Di sini tujuan tata letak gudang atau warehouse layout adalah untuk menentukan titik optimal antara biaya penanganan bahan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan luas ruang dan gedung. Kemudian yang keempat, tata letak dengan posisi tetap. Pada tata letak ini, proyek tetap berada di satu tempat, sementara para pekerja dan peralatan datang ke tempat tersebut. Kemudian yang kelima yaitu tata letak berorientasi proses. Di sini maksudnya tata letak yang berorientasi pada proses atau proses oriented layout dapat menangani beragam barang atau jasa secara bersamaan. Ini merupakan cara tradisional untuk mendukung sebuah strategi diferensiasi produk. Mungkin demikian itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.